A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna makarimal akhlaq. Wa qala aydan fi haditsil ukhra, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah alamin. Hati dan kita muliakan segenap pemuda beserta jajaran para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah ibadah kita saat ini mendirikan salat maghrib dengan berjamaah dan insyaallah dengan salat isya berjamaah, insyaallah yang wajibnya, yang sunnahnya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur diberikan nikmat oleh Allah yang sampai dengan detik ini insyaallah kita menjadi umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
di bulan ini beliau yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir ke dunia dan marak di berbagai macam tempat peringatan-peringatan, yaitu ialah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat yang kita dengar, Maulid, Maulud. Kalau Maulid yang kita peringati, yang kita muliakan adalah harinya. Harinya. Kalau Maulud ingatkan, yang kita muliakan adalah bayi yang lahir di hari itu. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang benar? Maulid apa maulud? Dua. Yang penting ada berkatnya. Yang penting ada berkatnya. Alhamdulillah. Ini di masjid kita kapan ini maulid ini? Hah? Jangan sampai maulid yang terakhir dari seluruh penjuru Indonesia ya. Hadirin yang berbahagia, 20 tahun beliau baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Mekah dan kota Madinah, merubah satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab. 23 tahun beliau berjuang di kota Mekah, merubah satu bangsa yang punya ketergantungan kepada benda menjadi bangsa yang bertauhid. 23 tahun beliau berjuang di kota Mekah dan Madinah di bangsa yang bersatu. Ini bukan perkara gampang. Ini bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan. Dihadapkan dengan berbagai macam ujian, cobaan, intimidasi, bahkan Rasulullah akan dibunuh, dipanggil seorang raja kafir Quraisy, Muhammad ini dah. Kalau kata orang ganceng begitu ngomongnya, Muhammad sini. Ngapa? Sekarang begini aja dah, tinggal milih aja, mau harta yang banyak, wanita yang cantik, kedudukan yang tinggi, terus udah dah. Pokoknya kita join aja, join. Apa jawab Rasul? Kalau hari dan bulan Allah letakkan di tangan kanan dan tangan kiriku untuk berhenti menyampaikan dakwah risalah Allah subhanahu wa ta'ala, aku kagak bakalan mau berhenti. Kata orang kafir Quraisy, ngeyel juga nih Muhammad. Cari trik yang kedua. Diajak kerjasama, dikasih harta kagak mau, dikasih wanita yang paling cakep kagak mau juga, dikasih pangkat kagak tanggung-tanggung, bukan bintang 2, 3, 4 tuh nggak mau Rasul. Ganti strategi, gini aja dah Muhammad, daripada kita ribet nih, perang mulu, musuhan mulu, sekarang damai aja. Damai gimana? Seminggu saya nyembah Tuhan kamu, seminggu lagi kamu dan umat kamu nyembah Tuhan saya, gimana? Kan adil tuh. Apa jawab Rasul yang ayatnya sering kita dengar? Qul ya ayyuhal
kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu dijawab sama Nabi. Agama kamu, agama kamu, agama aku, agama aku. Itu asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Makanya kalau jadi imam baca Al-Kafirun, kalau pikiran lagi rada-rada puyeng, cari aman dah. Pindah aja ke Idza kek. Watin, atin jangan dibaca tuh kalau lagi rada puyeng. Suka kagak bisa pulang. Baca kuliah kagak bisa pulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'bud. Enggak ketemu lah, kan di belakang kesel, makmum muter-muter di situ, teriak dari belakang, lakum, kaget tuh imam, lakum dinukum walau dolin, kata ibu-ibu, laku amin lagi. Tuh, apalagi baca watini subuh bangun tidur. Jangan orang biasa, ustad aja yang biasa ngimam suka ketuker. Watini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Nyebrang ke wal asri. Nah, kalau kira-kira lagi gampang aja dah. Lagi banyak pikiran, imam kagak ada, suruh jadi imam, cari aman udah. Kulhu aja kulhu. Yang paling gampang. Makanya kalau baca kulhu itu malaikat udah apal banget. Subuh kulhu, zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, begitu isya kata malaikat paling kulhu lagi nih. Lah bener juga. Nggak apa-apa, cari bacaan yang paling gampang. 23 tahun menanamkan sebuah keyakinan, menanamkan pondasi dalam hati manusia bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu menanamkan kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah. Ya kan, dihadapkan dengan berbagai macam cara ujiannya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ada orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kembali lagi menjadi kufur. Bukan zaman dulu doang, zaman sekarang juga ada. Menanamkan pondasi. Apabila orang sudah ikrar bilisan wa tasdiqum bil qalbi, diucapkan dengan lisannya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menancap di dalam hatinya, dibenarkan dengan hatinya, maka ketika dia sholat, rukuknya merasuk sukma, sujudnya Masya Allah, kepala kita sebagai lambang kehormatan ketika sujud langsung diletakkan di bawah. Ini kan kepala kita kehormatan nih. Orang kalau bercanda temen sama kita, kalau dia belag pundak masih biasa. Woi apa kabar? Biasa itu. Tapi pala dijentrin, apa kabar? Waduh, coba-coba. Kalau nggak percaya tes aja. Ada teman kalau tiba, woi bro apa kabar, kemana aja nggak kelihatan, wah begini asik, atau di belakang digituin. Tapi kalau kepala kemana aja bro, wah berantem itu, kehormatan.
dijunjung kepala, ditundukkan, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sudah di mana kalimat tauhidnya sudah masuk ke dalam hatinya, salatnya menjadi tumaknina, lalu kemudian setiap gerakan apa saja yang dilakukan, aktivitasnya dalam keseharian, dia merasa disaksikan oleh zat yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang berbahagia, merubah satu tatanan masyarakat biadab menjadi bangsa yang beradab ini sulit. Jahiliyahnya di zaman itu, mereka kalau beli duit habis, ada unta habis juga, ada kambing buat pasangan tuh habis juga. Terakhir yang jadi pasangan itu buat taruhan judi, bini. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah rubah dari bangsa biadab menjadi bangsa beradab. Dengan apa caranya beliau merubah tatanan bangsa yang biadab menjadi beradab? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan akhlak dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji itu akhlak Rasulullah di Quran. Makanya kebesaran Rasulullah bukan hanya besar di hadapan Allah. Kebesaran Rasulullah bukan hanya besar di hadapan malaikat. Kebesaran Rasulullah bukan hanya besar di hadapan sahabat. Kebesaran Rasulullah bukan hanya besar di hadapan keluarga. Kebesaran Rasulullah besar di hadapan musuh-musuhnya. Makanya baginda Rasul raiso dibanding-banding ke, disaing-saing ke, yo mesti kalah. Ya kan, meski kalah, nggak bisa dibanding-bandingin Rasul sama kita, walaupun kelihatannya beda tipis. Nggak bisa dibanding-bandingkan Rasul sama kita, walaupun kelihatannya beda tipis. Rasul mah makannya sedikit, kita mah sedikit-sedikit gegaras. Rasul mah tidurnya sedikit, kita mah sedikit-sedikit tidur pulas. Rasul mah kalau banyak makanan kenyangnya belakangan. Ini makanan banyak, sahabatnya suruh makan semua, makan Rasul, kamu nggak makan sebentar. Kalau sahabatnya udah makan, hanya belakangan. Kalau kita mah kagak. Ya kan, paling dokoh. Lagi kalau ada durian montong, montong beli maksudnya. Merubah tatanan manusia biadab menjadi beradab, konsepnya adalah beliau terapkan akhlakul karimah. Contoh, Nabi sama istrinya aja Pak, itu akhlaknya luar biasa. Nabi itu sepanjang hidupnya belum pernah manggil istrinya itu panggil nama, belum pernah. Selalu memanggil dengan panggilan kesayangan, ya Aisyah, ya Humairah.
istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jangan manggil nama kepada istri kita, ataupun istri kita nggak boleh panggil nama kepada suaminya. Panggilan sekarang ibu, mama, mami, papi. Papi lumayan tinggi dikit, ada lagi tinggian lagi deh, dedi. Ya, kata mamanya, dedi, iya kenapa mami? Hari ini nggak ngojek? Oh ngojek ntar, dedi lagi sarapan dulu. Apaan sarapnya dedi? Semur jengkol. Nggak apa-apa, boleh. Bebeb. Panggil istri kita dengan panggilan kehormatan. Jangan manggil nama. Kalau manggil nama dia nggak ikhlas, nanti dia juga manggil nama lagi sama kita. Dia khawatirkan bocah kita umur 5 tahun denger, ya kan? Begitu kata bapaknya, kebetulan istrinya namanya misalnya Fatimah gitu. Kata bapaknya, Fatimah, kopi. Nah, disiapin kopi dah tuh. Anaknya yang 5 tahun ngomong, Fatimah, kopi buat siapa itu? Lah kan kacau, manggil mamanya tuh bocah 5 tahun, Fatimah, kopi buat siapa itu? Nah, lantaran dari orang tuanya. Itu salah satu contoh kecil. Yang kedua, mungkin sering kita dengar ketika Rasul berangkat ke masjid, beliau dilempar oleh kotoran, beliau disambit, bajunya kotor, kemudian pulang. Salin berangkat lagi ke masjid. Esok harinya pun demikian. Suatu hari ini yang lempar kotoran nggak ada, sakit. Nabi nanya, ini yang biasa ngelemparin saya pakai kotoran di sini kemana ini? Oh sakit Rasul dia, sakit. Habis dari masjid Rasul pulang, nenteng makanan. Makanya nenteng makanan, jenguk orang sakit itu termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau ada tetangga teman sakit, itu nenteng, ada tentengan. Soalnya kalau nggak ada tentengan, nanti begitu ketemu sama teman kita yang lagi sakit, kita nanya, Bang, apa sih yang lu rasain? Kan yang sakit ngomong begitu kan ya, ditanya nih. Kata yang nengok, Bang, apa sih yang dirasain? Kata yang sakit, gue mau ngerasain apaan, lu kagak bawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk makan, gue bisa rasain jeruk lu asem apa manis. Lalu pada lenggak, lu mau ngerasain apaan? Bawa tentengan. Ini orang kafir, teman-temannya CS-nya tuh yang musuhin Rasul, ketika dia sakit nggak ada yang nengokin, boro-boro buat tentengan. Nabi pertama datang ke rumah, kaget. Ya Muhammad, ngapain kamu datang ke rumah saya? Saya mau jenguk kamu, sekaligus mau doain kamu supaya kamu cepat sehat. Kalau kamu nanti udah sehat, kamu bisa nyambitin saya lagi. Kira-kira orang gancing ada yang begini apa kagak ya? Ini berat banget Pak. Aduh, Masya Allah. Kita mau jalan ke masjid disambit. Wah, kok dia ketawa-ketawa tuh yang nyambit kita. Kita pulang, bener pulang. Nah, cuman balik laginya ini apa baik dibawa? Bisa bawa pentungan. Sampai begitu Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum Taif, ketika berdakwah di sana, malaikat Jibril turun, malaikat penjaga gunung turun menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini kaum Taif ini kenapa begini-begini banget?
Kata malaikat penjaga gunung, begini aja Muhammad, kalau saya nanya engkau izinkan, itu gunung yang gede-gede itu saya mau angkat, tibanin aja buat dia, mati dia semua. Kata Nabi, jangan. Mereka menyakiti aku seperti itu karena mereka tahu siapa aku. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan pernah berbuat seperti itu kepada aku. Kalau sekarang aku gagal berdakwah, menyampaikan risalah ilahi, menanamkan sebuah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku utusannya, gagal kepada orang tuanya, nanti anaknya. Kalau anaknya gagal, nanti cucunya. Masya Allah, luar biasa. Makanya baginda Rasul beda sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain mah, ya Allah, Nabi Lut itu umat saya itu udah saya bilangin, kagak boleh laki-laki sama laki sama perempuan, lesbi dan homo, udah saya bilangin. Dikasih ayatnya ngeyel. Terus mau diapain itu umat kamu? Habisin aja dah, saya puyeng. Kagak ngerti dibilangin, udah habisin aja dah. Habisin, hujan batu, badai. Umat-umat nabi-nabi yang lain tuh kayak gitu, nggak bisa menahan emosi. Udah habisin aja dah. Kaum Ad dihabisin semuanya, tapi bagian Rasul enggak. Sampai pembelaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita nih umatnya sampai titik darah penghabisan. Tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sering dinyanyiin sama ibu-ibu qasidah. Beruntung sampai 3 kali. Siapa ya Rasul yang beruntung? Mereka adalah orang yang belum pernah menatap wajahku. Mereka adalah golongan orang yang belum pernah mendengar, adalah umatku yang belum pernah berdiri menjadi makmum dalam salatku. Mereka adalah umatku yang belum pernah berjuang berjihad bersamaku, tapi mereka cinta iman kepada Allah dan cinta dan iman kepada aku. Kita nih umat akhir zaman, alhamdulillah. Makanya jangan rese, jangan rese. Ini udah jadi umat akhir zaman, rese banget. Selawatan bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, baca Yasin bid'ah, lah semuanya bid'ah. Umat Islam suruh ngapain? Diibaratkan naik kereta, apa ini kalau kita naik kereta Jakarta Bogor, ya. Ini kita ada di gerbong yang paling belakang. Ada 20 gerbong, kita yang paling ujung nih. Kalau kita ribut, rese, takutnya mesinnya sedenger. Itu gerbong yang paling belakang apa sih ribut banget? Oh, itu umat akhir zaman itu. Udah copotin aja gerbongnya, copotin. Copotin, tinggal nggak usah dibawa. Lah kusut kita urusannya ribet, hari ini berbahagia. Lah coba kalau dilepasnya di kota, lah kalau di hutan diputuskan rahmat Allah, maksudnya diputus. Kenapa diputus? Rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak lagi beriman kepada Allah, tidak lagi mengamalkan sunnah Rasulullah. Mereka sudah berani melawan arus syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cabut keberkahannya. Makanya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Kalau rahmat Allah nggak mau dicabut, keberkahan akan tetap di negeri itu, di kecamatan itu, di kelurahan itu, di RW itu, di RT itu, di rumah itu. Syaratnya cuma dua, amanu wa taqaw, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita yang cinta kepada Rasulullah itu maulidnya setiap hari, nggak setahun sekali, maulidnya setiap hari. Oh setiap hari Pak? Iya. Kita muliakan Rasulullah, lalu kemudian kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, maulidur Rasul. Masuk ke masjid baca doa, keluar masjid baca doa, mau makan baca doa, selesai doa baca doa. Itu maulidur Rasul, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maulidnya tiap hari kita. Nah kalau yang tahunan begini nih syiar Islam untuk menumbuhkan semangat mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha terus mengikuti sunnah Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan lempengan yang enak teriak sunnah Rasul. Dengar lu kawin lagi bini lu 3 sunnah. Kemarin nambah lagi jadi 4 sunnah, orang kata sunnah. Lempengan itu mah sunnahnya kencang banget. Dari hal yang terkecil, yang udah biasa aja kita kerjain deh tuh. Pakai selak, pakai baju, pakai celana, pakai sendal, pakai sepatu. Awali dengan kaki dan tangan yang kanan, dikeluarkan dengan kaki dan tangan yang kiri, keluar masuk kamar mandi baca doa. Semuanya dari perkara tatanan hidup yang terkecil sampai urusan negara yang terbesar diatur oleh Allah melalui Al-Quran, oleh baginda Rasul melalui hadis-hadisnya. Lalu kemudian yang kedua, 23 tahun beliau berjuang di kota Mekah dan Madinah, merubah tatanan manusia yang punya ketergantungan kepada benda menjadi bangsa yang bertauhid. Gimana enggak? Yang biasa nyembah berhalanya disuruh dihancurin. Orang kaya berhalanya dibikin dari emas, miskin bawahannya lagi dibikin dari perak, bawahannya lagi dibikin dari tembaga. Nah kalau orang miskin banget itu Tuhannya dibikin dari roti. Lah kalau dia lapar dipotes. Maaf ya Tuhan, lapar banget nih saya, dimakan Tuhan itu yang bikin dari roti. Itu merubah itu, hadirin yang berbahagia, tidak bisa dengan simsalabim abrakadabra. Sama zaman sekarang juga. Coba dah di tahun berapa tuh, di tahun 70-an. Di sini nih, dimanapun sudah terbiasa kalau kita mau hajatan ada ancak 7 penjuru angin. Waduh, sono. Ngalamin kan? Ngalamin. Bagaimana itu Ustaz? Kalau orang tua dulu dakwah Islam belum masuk kayak sekarang, nggak usah diomelin, tapi diarahkan. Bang, ini apaan Mbak? Ini ancak tong, supaya hajatan gua berkah. Rubah, ancaknya kumpulin. Terus panggil orang. Terus ngapain? Kita baca doa, kita baca yasin. Setelah itu makan bareng-bareng. Setan mah kagak doyan bekakak ayam, yang doyan mah saya. Kenapa orang tua dulu begitu? Jangan disalahin, karena dakwah Islam tidak seperti sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah pesantren banyak, majelis taklim bejibun.
Kita mau kemana juga ngaji asal mau. Dulu di Gandaria begitu Pak, mau hajatan supaya kagak hujan, dia kasih apa namanya tuh, cabai sama bawang, ditusuk pakai lidi. Saya bilangin, kalau jadi pawang hujan mah bukan pakai itu. Pakai apa Ustaz? Ngelemparin kolor ke atas langit, ke genteng. Bukan. Baca surat Hud ayat 44. Nah, ntar di rumah baca Hud ayat 44. Yang mau jadi pawang hujan, amalin ayat itu. Tapi kalau romanya kalau sekarang rada ribet, biar kita baca juga hujan mah turun baik. Yang paling bagus nanya sama BMKUG, nanya itu akurat tuh, selebihnya doa. Baca surat Hud, amalin. Udah saya baca Ustaz, hujan juga. Bacanya berapa kali? 3. Ya 3 kali. Jangan 3 kali bacanya, baca 1000 kali. Bacanya 1000 kali, sedekahnya 1 juta. Tuh, anak yatim kumpulin, cepet 10 orang, tong doain tong mau hajat nih supaya nggak hujan. Amin Pak Haji, saya doain dah nggak bakalan hujan, cerah. Insya Allah doanya anak yatim mustajab. Tuh kayak begitu. Kalau orang tua dulu kagak kepikiran yang begitu. Tapi orang tua dulu pada apik-apik. Dakwah Islam belum masuk, walaupun dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai selesai, dia baca terus. Itu bismillahnya aja bisa matuh dan mati. Lamun cek orang Sunda, saha anu matuh bakalan mati. Kalau kata orang Betawi nih, golok semakin diasah semakin tajam. Orang tua dulu Ar-Rahman kagak hafal, Yasin separuh hafal separuh enggak. Wa ja'alna min baini aidihim sedem wa min khalfihim sedem. Yang dia tuh cuman Bismillahirrahmanirrahim, yang dia tuh Fatihah untuk sholat, yang dia tahu kuliah baca, tapi diamalin, puasanya rajin, hatinya bersih, niatnya lurus mengharap ridho Allah. Baca bismillah bisa jalan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang kali Ciliwung jalan aja. Orang tua dulu tuh pejuang-pejuang kita. Jangan dipraktekin sama kita sekarang. Dulu kakek gua, pejuang. Bener, gua dapet cerita nih dari teman-teman kakek gua. Kakek lu tuh sakti, nyebrang di situ aja jalan di air. Doanya apa? Bismillah doang. Praktek, insya Allah. Dicariin sama tim SAR. Beda bismillahnya. Hatinya lurus, hatinya bersih, niatnya mengharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan beda, sholat aja pengen masuk surga, pengen dapat bidadari 70. Lu tumben sholat duha mulu, tahajud mulu, gue pengen dapat bidadari yang banyak. Jangan, mencari ridho Allah. Mudah-mudahan kajian sini buat kita semua, sehingga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita, tetap semangat dalam ibadah, tetap semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul sesuai dengan kapasitas kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dan dibariskan, disejajarkan ma'as syafaratil kiramil bararah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.